Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabu asyrafi maratibil abdi. Adab kemuliaan martabat seorang hamba. Adab kemuliaan martabat seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu asyrafu maratibil abdi. Madahallahu ta'ala ahlahu wa bayyana anna min ibadil mu'minin Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Harun wa Ilyas wa ghairihim. Kita iman. Iman itu merupakan martabat yang mulia. Iman pada Allah itu merupakan martabat yang mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Allah memuji orang yang beriman. Dan di antara mereka yang beriman adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Ilyas. Itu terdapat dalam surat Shafat, surat ke-37, ayat 81. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang mukmin. Jadi artinya menjadi hamba Allah itu mulia, bukan hina. Faqul khairin wa rasyadin wa falah wa radiyallahu wa ridallah wa dukhul jannah bisababil iman. Maka setiap kebaikan, kecerdasan, kesuksesan, ridha Allah, masuk surga, itu sebabnya adalah iman. Jadi iman itu adalah syarat pertama. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat 23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Dianggapnya beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi modal utama supaya orang bisa beruntung itu beriman. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju contohnya yang tidak beriman, kenapa? Ya mereka sibuk dengan kehidupan. Tidak beda dengan binatang. Kal an'am. Hidupnya itu hanya untuk dunia, hidup untuk hidup. Kemudian di ayat yang lain dalam surat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju alam terang benderang, cahaya. Nah, ini sebabnya kenapa kita belum bahagia, belum beruntung sesuai dengan yang Allah sampaikan, itu karena ada beberapa hal yang kita tidak jalankan. Ya, dalam Quran itu ada dalam surat Al-Baqarah tentang riba itu. Fayantakimullahu min wa man ada fayantakimullahu min. Jadi karena kita belum bisa meninggalkan sepenuhnya, itulah yang menjadi ketidakberuntungan kita. Ini ayatnya. Wa man ada. Wa man ada.
Nah ini surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Ya. Yang demikian itu mereka berkata, sesungguhnya jual beli ya itu seumpama dengan riba. Riba nggak ada bedanya dengan jual beli. Lalu di akhir ayat ini Allah mengatakan begini, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Ya udah, dosa yang telah lalu diampuni. Barang siapa yang berhenti, ya, wa amruhu ilallah, urusan dia ada pada Allah. Wa man ada, tapi siapa yang mengulangi, kalau tadi kan berhenti, faulaika ashabun nar, maka dia menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di sana. Ya, ini saudara ya, jadi riba ini sudah menggurita. Kita sulit sekali melepaskannya. Nah itu ya, itu yang menyebabkan kenapa kemakmuran, kejayaan, kehidupan yang lebih baik kok tidak kunjung datang. Itu karena perilaku kita masih begitu. Ya, ini dimulai dari orang Yahudi ya. Nah, mereka berkata innamal bai'u mislu riba. Mereka buka saham, buka apa, semuanya. Jadi bagaimana mereka mengusahakan supaya orang yang punya uang dengan duduk-duduk itu tetap punya untung. Nah, maka mereka katanya itu dalam bahasa mereka itu bangke gitu bahasanya. Tapi kemudian diresmikan dengan istilah bank. Nah, orang yang masukin duit, ya, nah itu akan duduk-duduk saja, duitnya mengalir. Tidak sekedar itu, lalu mereka buka saham, ya, dari uang ke uang gitu. Jadi faktor realnya sedikit. Jadi uang yang bergulir itu bukan untuk faktor real, tapi uang ke uang dibeli dengan uang. Sampai kejadian tahun berapa itu pernah kolaps, ya, karena sertifikat itu kata orang tuh disekolahin, udah disekolahin lagi. Jadi dari A ke B, B ke C, jadi nggak ketahuan siapa itu. Di Amerika kolaps. Nah, ini sebenarnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita bertanya-tanya, kenapa kemakmuran yang Allah janjikan tidak kunjung datang? Ini karena kita tidak menjalankan secara konsekuen, tidak serius. Kita kembali ke sini, ya. Jadi kata Allah berfirman di sini, kita harus bangga menjadi orang beriman karena hidup kita itu akan barokah. Tapi banyak orang mengira orang akan senang di akhirat dengan hidup susah di dunia. Ini salah besar. Salah besar, karena doa kita saja, Rabbana atina fid dunya. Sehingga orang mengira cukup begini-begini saja. Dia tidak banyak berusaha. Padahal kita akan pergi lebih jauh daripada orang kafir. Kalau orang kafir orientasinya dunia saja, kita dunia akhirat. Ketika kita memangkas tujuan kita hanya dunia saja, nah itulah kesalahan. Ya.
Bayangkan Allah Subhanahu wa taala juga menegur Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Surat 27 ayat 60 apa ya? 28. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini teguran Allah kepada Qarun yang hartanya sudah banyak. Wala tansa. Ya. Ya, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Larangan ini ditujukan kepada Qarun yang sudah kaya raya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Tuh. Karena dialamatkan kepada Qarun. Jangan berhenti di dunia saja, tapi sampai akhirat. Nah, tentang kasus Qarun ini, saudara, supaya kita tidak mengalami seperti beliau, berbeda dengan Fir'aun. Qarun ini orang yang taat, orang beriman. Qarun ini. Jadi kalau Fir'aun kan sejak awal sudah menolak, ya, dengan kekuasaannya dia menolak. Bahkan sejak awal Nabi Musa kan sudah ada sinyal-sinyal ya, akan ada kekuasaan yang menumbangkan Fir'aun, sehingga beliau hati-hati sampai menerapkan undang-undang yang lahir bayi laki-laki dibunuh. Nah ini Fir'aun. Tapi Qarun tidak. Qarun itu orang yang taat. Cuma gagalnya dia itu miskin. Ya, nggak jauh berbeda dengan kita. Nah ini. Nah setelah Qarun sukses, apa yang dikatakan komen dari Qarun? Carilah apa yang Allah berikan untukmu untuk kepentingan akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Padahal dunia sudah punya dia. Qarun sudah punya dunia, tapi oleh Allah dikatakan jangan lupakan duniamu, jangan dilepas. Ya, Allah tidak mengatakan udah pensiun aja, udah banyak uangnya. Kekayaan Qarun itu diilustrasikan dalam Quran itu wa inna lama mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Ya. Mafatihahu, kunci-kuncinya. Kunci-kunci itu kan melambangkan properti ya. Kuncinya saja itu berat dibawa oleh laki-laki perkasa. Kuncinya saja. Kalau zaman dulu kan kunci itu kan panjang, ya, sampai mungkin ada satu kilan dulu. Kunci gudang apa kunci gede-gede dulu. Itu berat dibawa oleh laki-laki perkasa. Nah ini saudara, kepada Qarun pun Allah masih menyatakan jangan lupakan duniamu. Maka yang dikedepankan, karena Qarun sudah memiliki dunia, carilah akhiratmu. Nah, kita orientasinya harus dunia akhirat. Nah sekarang ini kan kebanyakan umat Islam itu berhenti. Ya, berhenti. Tapi kalau menurut saya sih tidak persis berhenti. Bahasa kasarnya gabut. Bahasa keren. Gabut tuh nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu harus ngapain. Saya perhatikan di Thailand ya, yang jaga toko itu orang-orang yang lansia. Jadi maksudnya pemerintah turun tangan. Dia tahu bahwa warganya kalau nganggur itu akan berangan-angan. Orang nganggur itu kan nongkrong, lama-lama kan mikir ini, mikir itu kan. Maka dibuat sibuk dengan diberi peluang, diberi lowongan, jaga toko. Sebab orang tua kan umumnya sabar, dia nerangi. Nanti kalau yang lebih teliti lagi anak muda di belakang. Nah ini saudara, jadi kita itu dibiarkan begitu saja, berkreasi sendirilah singkatnya. Nah, setelah masa tua mau ngapain, pikirin sendiri. Ya, jadi artinya kesannya itu negara tidak hadir.
Kalau di sana itu tanamannya sampai diteliti sedemikian rupa. Ada sebuah kebun raya itu yang dimiliki seorang janda yang kaya raya. Dia hanya melihara tanaman-tanaman, diteliti sama dia. Menurut saya variasinya nggak terlalu dibanding Indonesia. Tapi karena dirawat, itu mendapat penghargaan. Nah, itu sana. Ya, jadi negara-negara itu turun tangan, melihat, ya sama dengan orang tua melihat anak-anaknya susah kan, pasti dia cari peluang. Cina pun begitu. Cina banyak duit, ya, warganya banyak. Wah, gimana nih cara menolong rakyatnya? Maka dia kasih pinjaman. Ya, contohnya saya kasih pinjaman pada Pak Sarjono. Pak Sarjono punya proyek, tapi tolong ya karyawannya anak-anak saya. Nah, itu yang terjadi. Makanya itu pada kesini, dia minjemin, tolong ya, yang bikin kereta cepat. Anak-anak saya. Karena dia kebanyakan kemana dia akan salurkan ya pengangguran-pengangguran. Nah, inilah. Jadi keimanan itu qaulun wa amal. Ucapan dan tindakan. Nggak bisa kita hanya ucapan. Kita lanjutkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Yunus surat 10 ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, sesungguhnya aulia Allah, aulia itu agen-agennya, agen-agen Allah, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak sedih. Kalau khaufun, ini ditujukan pada akhirat. Karena mereka tahu akhiratnya sudah bagus, itu kan? Orientasinya sudah akhirat. Begitu juga di dunia, walahum yahzanun. Tidak sedih hati. Kenapa? Karena apa yang dimiliki dunianya itu untuk akhirat. Ya samalah diibaratkan dengan orang yang musafir, orang yang ingin traveling antara ke Jakarta dengan ke Surabaya. Lebih banyak mana perlengkapannya? Pasti Surabaya. Ya, dari sisi yang dibawa saja, tasnya, ranselnya, beda harga tuh. Antara yang mau dibawa ke tempat yang dekat dengan jauh. Apalagi kita akhirat. Ya, jadi lebih mapan persiapannya gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 38 Allah menyatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah senantiasa membela orang beriman. Kita ini dibela, Allah tetap berpihak pada kita. Tapi mungkin saudara akan bertanya, mana keberpihakannya? Begini-begini aja. Nah, karena kita nggak berbuat. Karena kita tidak ada gerak, ya, tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Wal imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah lebih dari 70. Bid'un itu lebih dari 3, sab'un 70. Ya. Jadi iman itu 70 sila lebih. Nah, kita kan silanya cuma 5. Ya, tapi keimanan ini adalah 70 sila lebih. Di antaranya adalah memungut sesuatu yang mengganggu di jalanan, seperti paku, ya, yang akan mengganggu pengguna jalan, nah, kita singkirin. Itu bagian dari keimanan. Nah, kalau orang sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka akan makmur, aman, akan tercipta keamanan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang itu, silanya, sila pertama adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling bawah dari 70 sila, ya, imatatul adza anit tariq.
menyingkirkan gangguan dari jalanan. Apa saja yang mengganggu jalan. Nah, ini dipertanyakan orang tentang apa itu? Polisi tidur. Ini merusak keimanan. Ya, karena mengganggu orang itu. Jarak berapa ini, jarak berapa ada lagi. Ini tidak boleh, kecuali ada kesepakatan. Tidak boleh orang sembarangan membuat sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Apalagi jalannya jalan umum. Nah, ini tergantung jalan provinsi apa jalan kota itu ya. Tergantung. Tindakan kita mengganggu orang itu tidak boleh. Wal haya syu'batun minal iman. Malu, budaya malu itu bagian ya dari keimanan. Wa huwa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan dan ada ucapan dan ada tindakan serta keyakinan. Ya, jadi iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, ada tindakan dengan lahiriah, wa i'tiqadun bil janan, serta akidah di dalam hati. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil isyan, akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Nah, ini keimanan kita ini fluktuatif. Biasanya kita justru iman itu bertambah saat susah. Lagi senang malah turun. Lagi susah masuk masjid. Lagi senang masuk mall. Nah, ini ya, kalau lagi susah malah mendekati Allah. Tapi kalau senang harusnya mendekat Allah lebih dari biasanya. Nah, ini, tapi kita tidak. Wa akmalun nas imanan ahsanul khuluqan. Nah, tapi saudara, finalnya keimanan itu ditunjukkan dengan akhlak. Keimanan itu finalnya ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, akmalun nas imanan, yang paling sempurna dari manusia keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlak. Saya makanya nggak habis mengerti itu ya, nggak habis mengerti dengan tingkah laku banyak orang. Nggak mudeng lah gitu. Semakin kuat Islamnya, semakin jutek gitu sih bahasanya. Semakin nggak peduli lingkungan. Ya, saya nggak mengerti. Dari jurusan mana aja. Selama saya belajar, akhlak itu adalah tertinggi. Memang ini adab. Apa bedanya adab dengan akhlak? Akhlak itu menjadi pembiasaan. Kalau adab itu ilmunya, ilmu tentang akhlak. Ya, jadi adab itu yang ideal begini gitu. Kan belum tentu orang ideal tuh, ya. Seperti kita harus senantiasa sholat berjemaah. Gitu kan? Kalau berangkat ke masjid, jalan kaki, itu idealnya begitu akhlaknya. Nah, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari kita belum bisa begitu, ya. Adabnya gitu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau orang-orang tua kita merumuskan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sebuah kebetulan itu. Kenapa yang tidak berakhlak beradab? Karena sesuai dengan ilmunya. Adil dan adab ini dua istilah Islam. Adil dalam penegakan hukum, adab itu dalam pelaksanaannya. Jadi itu kekuasaan negara namanya ya. Ada adil, adab, ada kekuasaan negara. Nah, ini yang kita heran, bagaimana bisa saling menghujat. Nah, itu yang saya lihat, saling menghujat. Semuanya begitu. Sedikit sekali orang yang nggak begitu. Saya lihat begitu. Semakin tinggi ilmunya, semakin jutek. Jarang negor orang. Ya. Nah, ini pada ahsanul khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berakhlak. Nah, kita lanjutkan. Walladzi yatayaqqanun
wala yartabun wa yujahidun. Orang yang beriman itu adalah orang yang punya keimanan, punya keyakinan. Jadi karena punya keyakinan dia mantap. Jadi kita mau apa planningnya sekarang ini? Dia tahu sudah begini. Kalau kita nggak punya planning kita jadi bingung mau ngapain. Gitu kan? Jadi harus planning. Seperti yang saya sampaikan, saya selalu menasihati anak-anak sekolah. Kau buatlah planning. Katakanlah kalau kita nggak ada angka kan nggak ada kepastian, Pak. Ya, kita buatlah kepastian umur kita ini standar Rasulullah 63. Ya kurang atau lebih Allah yang menentukan itulah. Tapi kita harus punya planning itu harus tepat gitu. Jadi harus ada gambaran, kalau nggak ada angka susah. Planningnya susah kalau nggak ada angka. Maka kita buat tiga tahap. 21 pertama, 21 kedua, 21 ketiga. 21 pertama kita menyerap informasi, ngelmu. Ya, kita menterampilkan diri. 21 tahun pertama. 21 tahun kedua dari usia 22 sampai 40 berapa? 42. Produksi. Cari duit sebanyak-banyaknya. Sebab kita mau jalan jauh, singkatnya gitu kan? Kita mau jalan jauh. Nah, 21 terakhir fokus ke akhirat. Nyatanya Anda dan saya gagal. Ya kan? Di 21 terakhir masih sibuk aja. Nah ini saudara, secara teori itu begitu sih. Jadi 21 tahun pertama itu kita sudah menikmati. Karena itu planning saya saudara, itu saya wujudkan dengan nikah muda. Nikah muda. Jangan kelamaan nikah itu, karena ini planning. Kan kita, bagian dari planning kita, punya rumah tangga. Salah satu unsur kebahagiaan itu kita berumah tangga. Allah menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kelaminnya kecuali pada pasangannya. Kan ini rumah tangga berarti. Itu masuk kategori qad aflah. Di atasnya kan beruntung. Ya, berarti orang yang berumah tangga seharusnya mendapat keberuntungan lebih daripada yang tidak. Bagi kita yang berumah tangga, ya, Pak Udi ya, mungkin hal yang biasa, tapi yang nggak berumah tangga, wah nyesel banget. Terutama perempuan. Sudah sampai derajatnya tinggi, sampai habis ininya, golongannya, 4D apa-apa itu. Sampai habis, belum punya jodoh, nyesel banget itu. Nyesel. Akhirnya nggak beres, begitu punya udah terlalu tinggi, dia menikah, nggak punya anak. Jadi urusannya jadi kacau. Karena udah terlalu tua. Gitu. Menyesal. Jadi rumah tangga itu bagian rencana kita. Gitu. Bagian dari keberhasilan. Nah itu juga bagian yang harus kita pikirkan. Kapan mau berumah tangga, kepada siapa. Kalau belum ketemu, paling tidak kriterianya. Begini. Nanti kita kaji. Berdasarkan ilmu, benar nggak pilihan kita begitu? Kita membuat kriteria begini, benar nggak? Ya itu. Saya sudah ngatur itu. Usia sekian, nanti punya anak tahun sekian segini, tahun sekian segini. Nanti di usia tertentu saya bebas. Nah, gitu. Saya akan katakan dedikasikan, bahasa kasarnya saya akan wakafkan umur saya untuk Allah. Gitu. Saya akan wakafkan untuk Allah. Ya, siapa yang itu yang membutuhkan tenaga saya. Ya kalau dia nggak butuh, kita tenang-tenang aja. Namanya untuk Allah. Gimana? Butuh saya isi nggak? Oh nggak Pak, udah penuh. Alhamdulillah. Karena kita nggak pengen-pengen banget itu. Kita itu adalah tugas. Maka saya sampaikan kepada murid-murid itu begitu. 21 pertama, Anda hidup dengan keluarga, di usia 22, kalaupun masih kuliah, usahakan. Jangan membebani orang tua. Bisa nggak ada Anda melakukan privat gitu? Ngelesit.
ngelesin. Anak-anak saya di Bandung tuh ngeles. Walaupun dia kuliah, dia ngelesin. Saya kadang-kadang nganter ke anak-anak jenderal. Wow, anak jenderal yang jendel-jendel itu kan. Karena banyak dimanja kan, jadi bodoh. Nah, ini keuntungan buat kita yang pinter. Dilesin, bayaran. Itu akan menutup pengeluaran mereka. Ya, paling tidak buat tambahan jajan. Jangan terlalu dimanjakan. Saya mah yang wajib-wajib aja, SPP gitu. Kalau saya lihat susah baru saya drop. Kalau gimana? Mau di drop nggak? Oh nggak usah. Ya alhamdulillah. Itu usahakan. Nah itu kita usahakan 42 kalau bisa sudah fokus terakhir 21 terakhir untuk Allah. Sebab kita akan jalan jauh saudara. Kalau kita dunia saja, nih Bapak ngumpulin uang nih, ya dapatnya apa? Ya bukan menghina saya maksudnya. Paling rumah satu. Ya kan? Lain dengan tetangga kita. Rumahnya berderet-deret, kuncinya dibawa-bawa. Tapi nggak ngaji, nggak sholat. Nggak ngaji, nggak sholat. Nah, saudara pikirkan ini refleksi kita. Apa yang saudara dapat? Ya jangan terus ngatain, lah Bapak sendiri apa? Ya merenungkan sama-sama. Yang sudah dikumpulin apa? Soalnya setinggi-tinggi yang kita sudah kumpulin, kita hidup paling lama 100 tahun. Ya kan? Kalaupun Pak Udi dikasih 100 tahun, mungkin udah nggak bisa menikmati. Ya, makan itu ngelihat otot gitu, kikil. Wah, ya ngelamun aja. Orang enak jagung bakar tuh wangi. Waduh. Iya, kita sekarang belum kerasa Pak. Kita masih, oh masa sih. Nanti kalau udah, waduh, keluar sedikit mumet, kelayangan. Wah, kalau sekarang kan enak ngegoes. Wing, 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 wing. Turunan, tanjakan, oke. Nanti, ya itu saudara itu. Jadi apa yang kita sudah kumpulkan, nggak sampai gedung bertingkat, saudara. Itu untuk paling lama 100 tahun. Paling lama, dan itu pun jarang ya. Orang kalau usia 100 tahun, setahu saya udah sempoyongan. Mungkin sedikit ya ada yang nggak begitu ya ada. Tapi rata-rata. Nah, kita hidup di akhirat ini lama, saudara. Kekal. Makanya Allah mengatakan kebanyakan orang menyesal. Kalau Pak Sarjono sekarang punya rumah satu, nyesel, masih bisa ditanggulangi. Cari lagi, tingkatin. Tapi di akhirat kalau udah begitu, udah permanen. Gak bisa nambah, gak bisa ngurang. Dan itu abadi. Terbayang gak oleh kita? Waduh, nyesel saya. Kok kenapa cuma dapat kapling, gak ada bangunan? Seumur-umur gak ada bangunan. Bayangin tuh, ya tanah kosong itu aja. Iya sih memang nggak dibakar, tapi lama-lama ya, waduh, nyesel deh kalau tahu begini. Pasti begitu, saudara. Makanya kebanyakan itu yaumut taghabun. Hari kiamat disebut yaumut taghabun, hari penyesalan. Apalagi yang amalnya sedikit, yang banyak aja. Waduh, kalau tahu begini. Kalau tahu begini makanya. Robbirji'un, ya Allah pulangkan saya. La'ali a'malu salihan. Saya akan memperbaiki yang sudah-sudah, prepare ya. Katanya orang kalau sekolah itu namanya diulang supaya nilainya dapat bagus. Nah ini saudara. Wa yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Ini yang paling ngerti seberapa surga, gambaran surga, tentu Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana para sahabat memperjuangkan surga. Kita lihat ke sejarah-sejarah. Mengerikan, saudara. Gak ada apa-apanya kita. Kita ini jauh benar. Masya Allah. Ya artinya udah masuk surga, biar kapling doang juga udah bagus. Di emperan juga udah bagus. Karena kita terlalu gitu. Jadi dibandingkan dengan
amal sahabat, waduh tangeh. Tangeh. Mereka itu di perang Uhud kalah. Sudah diomelin dan sebagainya. Besoknya suruh berangkat lagi. Itu dengan perang Hamra'ul Asad. Yang boleh ikut di perang Hamra'ul Asad itu adalah peserta perang Uhud. Abdullah bin Ubay menawarkan diri. Saya ikut nggak? Kemarin kan dia pulang. Waktu perang Uhud dia berangkat, di tengah jalan dia pulang. Itu yang menyebabkan down peserta perang Uhud nih, karena sebagian pulang. Yang boleh ikut, kamu kemarin ikut perang Uhud nggak? Nggak boleh. Tapi apa yang terjadi saudara? Musuh lari tunggang langgang. Masya Allah, orang itu udah kalah masih bangkit lagi. Jadi kayak orang Islam kalau udah perang kayak kesurupan. Udah nggak kenal mati. Bayangkan saudara kalau menghadapi orang berani mati. Malah dia tunggu untuk mendapatkan syahid kan. Orang Islam kan begitu. Menurut ajaran Islam. Dia senang malah syahid itu. Nggak pernah istilahnya. Biasanya perang itu akan dimulai dengan tanding. 1 lawan 1. Rasulullah kalau manggil 7 orang, yang nggak dipanggil tuh ngiri. Kenapa saya nggak dipanggil? Padahal itu rata-rata yang ditanding itu mati. Bayangkan saudara. Nah ini ya, keimanan para sahabat. Ya, luar biasa ya. Lihatlah Abu Bakar Siddiq menginvestasikan semua kekayaannya. Ketika beliau hijrah, beliau yang nganter. Kan itu kan resikonya nyawa itu. Kalau ketahuan kan dalam pengejaran. Terus adik dari Aisyah masih kecil. Adik kakaknya Aisyah namanya Abdullah kalau nggak salah. Itu diminta menggembalakan kambing untuk menghilangkan jejak. Karena kambing di padang pasir itu kan, orang jalan di padang pasir kan ada jejaknya. Akan mudah dikuntit. Jadi dibuatlah penggembalaan itu diacak-acak. Asma, seorang putri Abu Bakar, kakak dari Aisyah, mengantarkan jamuan, ransum. Kemana? Jabal Nur. Silakan Pak Mul periksa Jabal Nur. Beliau sedang hamil besar. Dibawalah dua ransum, satu buat ayah beliau, satu buat Rasulullah. Lagi hamil besar. Nah sekarang kita tengok ke sana, Jabal Nur, seberapa tinggi. Kayaknya laki-laki aja ngos-ngosan. Itu dilakukan perempuan sedang hamil. Itulah keimanan para sahabat. Karena mereka tahu yang diincar itu surga. Kalau kita ini jauh gitu, tangeh ya. Ya kita harus sadar diri lah. Makanya tidak ada cara lain untuk menggandakan angka-angka pahala, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Sebab kalau kita bersinergi, pahalanya lebih besar. Contohnya Pak Sardono sholat sendiri, 1, berjemaah 25, lah tangeh lah. Ya kan? 5 kali sholat saja nilainya baru 5 kalau sendiri. Nah ini sekali sholat berjemaah sudah 25. Apalagi 5 balen. Bayangkan, itu karena kita bersinergi. Yang barisan yang luang isi, gak usah serik. Wah, saya kok disingkirin. Tadinya di sini, Pak itu masih longgar. Gak usah serik. Itu pahala. Ya, kita formasinya harus bagus. Nah, kita lanjutkan. Wa yu'thirun wa yatasaddaqun wa yu'thiruna ala anfusihim, serta mereka berbuat itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang. Sampai pernah terjadi air minum terbatas. Sikap itsar yang ditunjukkan oleh para sahabat sampai kejadian begini. Diberi minum, udah kamu aja dulu, kamu dulu. Sampai muter tuh yang tadi ngomong kamu duluan udah mati. Sampai segitunya mereka nggak mau. Kamu dulu. Kalau sudah memang cukup semua, baru mereka minum. Sama yang saya pernah jelaskan, Abu Hurairah adalah satu di antara sahabat yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu,
Kalau saya mengatakan sih pasukan berani mati. Mereka adalah tinggal di dekat Masjid Nabawi, menunggu perintah Rasulullah. Kalau lagi longgar, mereka kadang-kadang kan mengisi waktu luang itu kayak main poli gitu. Tapi pakai ini, pakai apa itu, kulit semangka katanya, dilempar-lempar. Kalau lagi waktu luang, nggak ada perintah, nggak ada apa, nganggur sampai begitu. Ada yang menghafal Quran, ada yang mengisi. Tapi kalau sudah ada perintah, sepertinya nggak pernah ada main-main. Sepi aja begitu, langsung. Ada di antara mereka yang kebetulan dapat jatah satu saat Abu Hurairah memasukkan air susu ya, susu satu wadah besar. Rasulullah datang. Dia tidak berani minum, walaupun dia yang memasukkan itu, orang ngasih itu ya, ke masjid. Ini air dari siapa ya? Abu Hurairah. Itu tadi ada yang ngasih. Bagikanlah ke temanmu. Padahal Abu Hurairah itu sampai tidurnya ngedakom di masjid itu. Kenapa ngedakom? Menahan lapar. Haus dan lapar. Karena itu kan di-drop. Pasukan-pasukan yang mengitari Rasulullah di-drop makannya. Saking nggak ada waktu buat. Sebab kalau lagi di pasar, biarin teriaknya gimana? Ayo kumpul. Wah, nggak keburu. Jadi setiap saat. Karena sewaktu-waktu kondisi tenang. Tiba-tiba ada wahyu, hadapi. Orang kafir lagi nyerbu ke sini. Wah, dia langsung berubah menjadi pasukan perang. Gitu. Jadi nggak ada yang prajurit, nggak ada yang sipil, nggak ada. Semua prajurit semua. Nah, ceritanya gitu. Ada bantuan susu, maka sampai ngedumel Abu Hurairah. Apa ya nggak tahu ya Rasulullah. Saya ini lapar dan haus. Kok nggak dapat giliran pertama? Gitu. Malah suruh bagi-bagi. Lalu terakhir, ya Rasulullah, udah semua, udah. Ini nyisa. Wah, kalau segini ini nggak bisa berdua ini, kata Rasulullah. Nggak bisa berdua ini. Kalau aku minum, kau tidak minum. Kalau kau minum, aku tidak minum. Udah kau minum aja. Minumlah. Abu Hurairah, tahu nggak sebabnya saya nggak mendulukan kamu? Suruh teman-teman kamu dulu yang minum. Kenapa? Kamu tahu nggak? Karena saya tahu kamu tahan. Pugu dia ngedumel. Karena saya tahu sampean ini sabar. Rasulullah coba ngomongnya begitu. Jadilah si Abu Hurairah. Ya nggak jadi protes. Nah itulah, karena saya tahu Anda itu. Saya tahu mereka-mereka yang saya dulukan itu orangnya nggak sabar. Anda sabar. Anda ini orang pilihan. Nah itu, ditenangkan oleh Rasulullah begitu. Ya, tapi saudara tahu kan, bagaimana giatnya Abu Hurairah sampai menghafal? Ya, dalam kondisi yang katakanlah morat-marit, nggak seperti sekarang kita. Kertas banyak, ya kan? Ada buat print out-nya ada sekarang, Pak. Fasilitasnya memadai sekarang. Tapi nggak apal-apal gitu. Abu Hurairah itu dengan sederhana, apa adanya peralatan penghafalan itu. Tapi dia bisa hafal ribuan hadis. Alhamdulillah. Ya. Dengan jasa beliau lah hadis itu sampai kepada kita sekarang. Nah, kita lanjutkan. Allah kemudian berfirman dalam surat 8 ayat 2 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya, jadi kalau kata innama ini ada kata sungguh dan hanya, only. Artinya, sesungguhnya orang beriman hanyalah orang yang jika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Sama dengan kompas dikasih magnet, bergetar tuh. Kalau kita mah nggak getar-getar amat. Ya, jadi responnya lemah, lowbat gitu. Responnya lemah, kedap-kedip gitu kan.
Takutnya nanti lewat Siratul Mustaqim itu lowbat doang itu. Ya, pas lagi mana di bawahnya banyak pencakar katanya, yang ngerawutin begini di bawah jembatan itu. Mati lampunya. Waduh, lah itu tambahan urusan. Ya, seperti katakanlah kita berjalan di tempat gelap, banyak ular di situ, binatang serangga-serangga yang berbahaya. Ini kan sangat gawat. Sementara sinar itu keluar dari tubuh, anggota tubuh yang kena air wudhu, ya, terutama dahi. Gitu. Makanya orang kalau gelap itu kan biasanya ada senter di situ, ya, ada yang dipakai itu, kalau lagi ngituin apa gitu, kan senter di sini. Nah seperti itu. Jadi dahi kita ini karena sering sujud, itu akan mengeluarkan sinar. Ya, ketika kita kegelapan itu sangat berguna ya sinar itu. Terus apalagi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Ya bagaimana mau nambah iman ya nggak ngerti yang dibaca itu apa gitu. Ya, makanya salah satu syarat supaya kita mengerti isi Quran, kaji isinya. Terutama mulai dari terjemah dulu. Tanya sendiri, jawab sendiri. Contohnya kita tutup, ini ada terjemahnya. Apa artinya? Oh iya benar. Terus, sekarang sudah banyak tuh. Mushaf, ya, yang ada terjemah per kata. Mulailah dari situ. Jumlah kata dalam Al-Quran kan cukup banyak. Kenyang lah pokoknya. Ya, kalaupun setiap hari dikaji muter aja, kenyang. Nah, lama-lama setelah terjemah selesai, nah, ke tafsir. Tafsir nggak ngerti juga, kasih stabilo, tandain, tanya ke ahlinya. Ya, kalau saya punya koleksi buku-buku, jadi kalau nggak ngerti tanya ke situ. Oh, begini artinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rob mereka bertawakal. Tawakal ini di ujung pekerjaan, saudara. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal sikap setelah berikhtiar. Setelah kita kerja, jangan yakin betul bahwa apa yang kita lakukan 100% berhasil. Sesuai dengan rencana. Belum tentu. Ya. Kita inputnya begini, perkiraan kita outputnya 100%. Meleset. Maka kita tawakal. Yang penting saya sudah kerja, saya serahkan pada Allah. Nah begitu. Jadi Rasulullah kalau mengerjakan sesuatu tidak tercapai 100%, beliau mengucapkannya Alhamdulillahi ala kulli hal. Gitu. Segala puji atas segalanya. Artinya secara makro berhasil. Contohnya begini. Kita belajar, kan ada jatuhnya. Kalau katakanlah sepeda, ada jatuhnya. Nah, menurut ajaran Islam, jatuh itu bagian dari keberhasilan. Jatuh itu bagian dari keberhasilan. Jangan disesali. Gitu. Begitu juga kita belajar apa? Gagal, itu bagian dari keberhasilan. Tapi yang terjadi adalah setelah gagal kita berhenti. Nah, itu ya gagal total namanya. Jadi gagal itu tidak boleh berhenti terus, karena itu ada langkah-langkah, jadi undakan-undakan. Ya, banyak yang membuat kaki kita terpeleset. Oh, nggak apa-apa, di atas lagi naik. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Jadi kalau bahasa kasarnya, orang Islam itu kedot, ya, nggak pernah nyerah, jatuh bangun lagi. Nah, ini kenapa sekarang kita mewariskan generasi yang cepat menyerah? Ya, udah ketemu, udahlah, nggak bisa saya. Udahlah.
bukan fak saya. Nah, ini yang membuat nggak berhasil. Bagaimana mungkin orang yang biadab, saudara, dipimpin oleh Rasulullah, menjadi orang beradab dan memimpin dunia. Memimpin, menaklukkan negara adik kuasa di sekitarnya, superpower. Terbayang nggak? Itu hanya dalam tempo 23 tahun. Kita merdeka sudah mendekati 80 ya. 45 sudah berapa? 55 tambah 20. 75 lewat. 77. Nah, sebentar lagi. Usia negara kita sudah mendekati 77. Untuk ukuran manusia sudah tua. Tapi kesannya mundur ya. Mundur apa maju ini? Hah? Kita nggak tahu mundur apa maju kalau nggak ngebandingin, saudara. Ya, kita gini nih. Maksudnya kalau kita di dalam mobil nih, nggak kerasa maju apa mundur. Kita merasa mobil kita mundur ketika kita melihat sekitarnya kan? Iya maksudnya. Kalau kita di dalam merem gitu, maju pun nggak kerasa. Tapi kalau kita ngelihat di depan, mundur ini. Baru, nah maksudnya kita tahu maju atau mundur kalau kita membandingkan yang maju. Jadi dunia ini, saudara, negara-negara yang maju tidak ingin kita maju. Gitu. Tidak ingin kita cerdas, tidak ingin kita dewasa, tidak ingin kita mandiri. Karena itu ditekan terus, diusahakan. Nah kalau di pesantren kan sebodoh amat, nggak ada kodite, nggak ada apa. Wong sire ora bisa aja, ya udah mondok aja, walaupun sampai tua. Jadi anak sendiri, si santri sendiri yang mengundurkan diri. Oh, saya udah bisa, saya izin pulang. Pasti kiainya juga senang, ya wis lah, kamu anak supaya berguna buat masyarakatmu. Tapi kalau belum bisa dia pamit, mau kemana kamu? Bisa juga belum, pasti begitu. Itu kiai. Jadi tamatan sayangnya kenapa, saudara? Pesantren itu hanya isinya masalah agama. Itu yang saya sayangkan. Padahal urusan dunia ini bagian dari ajaran Islam. Ya, harusnya diajari yang lain-lain. Keterampilan, apa ngelas, apa masang keramik, membangun rumah. Itu harusnya ada ekstrakurikuler seperti itu untuk oleh-oleh dia nanti. Kan memperjuangkan agama ini kan nggak mudah, butuh modal. Nah kalau nggak dapat modal kan dia bisa kreasi begitu. Apa bagian masak, ya kreasi bikin makanan. Wah kalau ngurus sampai segitu mah, wah sejagat kerat. Dapat. Karena tujuannya di sisi komersil susah sih. Bukan untuk kemajuan ya. Uang masuknya sedikit, gimana mau gitu. Nah kita lanjut. Wa min sifatihim annam yadhkuruna Allah katsiran wa tatma'innu qulubuhum bidzikri. Nah, salah satu sifat orang mukmin, mereka banyak menyebut Allah dan tenang hatinya. Nah, ini dalam surat 13 ayat 28 Allah menyampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka tenang. Bagaimana bisa tenang kalau gambaran masa depannya nggak ada? Mau kemana gitu? Setelah ini mau kemana? Nggak tahu. Bagaimana mau tenang? Manusia itu makhluk yang bisa memprediksi kepastian. Kalau tidak ada kepastian, dia nggak akan tenang. Contohnya anak kita sekolah. Kebanyakan saya tanya, habis dari sini mau kemana? Nggak tahu. Itu kan sama dengan orang safar. Mau kemana? Nggak tahu saya. Bagaimana sopir aja? Wah ini kan bahaya. Ya, kecuali keliling kota ya. Mau kemana sih Pak? Nggak turun-turun? Saya kan keliling Pak. Bus di DKI itu kan sepanjang masih di situ nggak bayar-bayar. Cuman turun, naik lagi turun. Namanya juga keliling kota. Nah inilah. Jadi orang yang beriman, hatinya akan tenang kalau menurut saya itu kalau masa depannya sudah kelihatan gatraknya. Ya, kalau soal akhirat bagaimana? Ya akhirat kan jelas juga, karena Allah sudah memberikan perjanjian.
Ya, Allah memberikan janji, orang yang sholatnya benar, akhlaknya baik, ya pasti 100% ini di tangan Allah. Tapi kan itu gambaran-gambaran yang harus kita jalankan. Masih panjang nih, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Tinggal beberapa menit lagi. Ya, jadi manusia hidup ini harus ada planning. Apalagi kita hidup di daerah industri, mobilitasnya sangat cepat. Kalau kita tidak bisa membekali anak-anak kita dengan ilmu yang multitalenta, ya istilahnya, pasti kita akan menyesal di kemudian hari. Penyesalan itu dimulai dengan anak kita sudah lulus, ya, nggak bisa kerja, numpang di rumah kita terus. Wah, lama-lama ruwet juga ini. Nah itu, jadi harus pada waktunya mereka juga akan sama seperti kita. Mereka ingin punya rumah tangga, mereka juga pengen punya rumah, sudah ada cita-cita di depannya. Kita harus bantu. Nah, satu-satunya buat kita yang nggak punya lahan, nggak punya kebun, nggak punya sawah, nggak punya keturunan orang kaya, nggak punya kekuasaan, ilmu, keterampilan, skills. Ya, satu-satunya modal kita skills. Tapi kalau sawah nggak punya, kebun nggak punya, tabungan nggak punya, keturunan apalagi, kekuasaan jauh, ini nggak bisa, itu nggak bisa, susah jadi. Nah itu kita harus kita hidup di daerah industri ya, jadi mobilitasnya sangat tinggi. Istilahnya kuenya cuma sedikit, yang makan banyak. Ya kan? Buka lowongan kerja, cuma sekian orang, yang nunggu banyak pesertanya, yang ngantri. Nah, kita harus bisa membekali anak kita itu multi talenta. Nah, itulah jawabannya. Kita tunggu sebentar lagi ya, belum ada yang nanya. Kemudian di ayat yang lain, yuhibbuna li ikhwani muslimin ma yuhibbuna li anfusihim, yukrimuna jiranahum wa biduyufihim wa yasallun arhamahum wala yakunu ila khairan. Mereka suka untuk temannya seperti apa yang mereka suka untuk diri sendiri. Apa yang bagus buat dia, itu yang dia berikan pada orang lain. Ya. Yukrimuna jiranahum, menghormati orang-orang yang hidup di sekitarnya, wa biduyufim, tamu-tamunya, ya, wa yasiluna arhamahum, gemar bersilaturahmi. Jadi ada studi banding, ya. Jadi bukan pengangguran, ngerepotin orang, datang ada studi banding itu apa, yang kita bisa ambil dari teman kita itu apa. La yakununa ila khairan, tidak mengatakan, tidak mengucapkan illa khairan, kecuali ucapan yang baik. Wa min sifatim annallaha wa rasulahu ahabbu ilaihim. Sudah waktu. Salah satu sifat mereka adalah Allah dan Rasulnya ditempatkan sebagai yang paling dicintai, melebihi dari orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada majelis taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, dan membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.